Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saliawi. Saat ini saya akan membahas tentang pemuda dan dalam menyikapi problematika bangsa, terutama radikalisme terorisme di Indonesia. Indonesia akan kebanjiran, apa istilahnya, akan menghadapi bonus demografi, kebanjiran demografi pada 2030. Tentu pemuda akan sangat berperan di situ dalam membangun bangsa dan menjaga persaudaraan dan keutuhan NKRI. Hal ini harus kita perhatikan dan sebagai pemuda harus mengambil peran aktif dan mentransfer segala pengetahuannya serta mencari, memanfaatkan segala hal-hal yang positif, terutama dalam mengcounter paham-paham yang merugikan bangsa kita dan terutama dari ancaman ideologi radikal dan teroris. Apa itu radikalisme? Radikalisme itu paham atau aliran yang menginginkan perubahan yang secara drastis. Tidak jarang mereka menggunakan kekerasan untuk mencapai sebuah tujuan. Ini harus dipahami secara utuh oleh para pemuda dan kita semua. Persoalan radikalisme ini tidak hanya siapa yang tidak terkena dan siapa yang harus hati-hati, tetapi harus semua elemen bangsa, terutama pemuda, harus benar-benar hati-hati terhadap paham ini, karena ini tidak melihat siapa dia, siapa mereka, kaya, miskin, semuanya bisa terkena virus ideologi ini. Banyak orang yang kaya, misalkan kita lihat contoh Osama bin Laden. Dia bukan orang miskin, kemudian dia bukan orang yang nggak punya harta, tapi dia punya banyak harta, bergelimang harta, tapi ideologi itu menyerang, kemudian menjadi radikal, bahkan menjadi buronan internasional, meskipun dengan segala hal-hal yang tidak kita pahami, tetapi itulah paham radikal, menyerang siapapun, yang miskin, yang kaya, itu semuanya rentan untuk berpaham itu. Lalu bagaimana posisi pemuda dalam mencegah atau menanggulangi paham-paham tersebut? Yang pasti, yang pertama adalah mencintai negara ini, mencintai NKRI dengan secinta-cintanya. Dalam artian bahwa mencintai segala yang ada di NKRI, budaya, alam, ideologi, dan lain sebagainya. Mencintai Pancasila, menjaga Pancasila, dan lain sebagainya. Karena dengan itu kita bisa menjaga bangsa kita dari hal-hal yang tidak diinginkan. Kita contohlah, misalkan Suriah, misalkan Afghanistan, dan lain sebagainya, negara Teluk dan lain sebagainya, itu hancur karena ideologi, pertarungan ideologi, sehingga mereka bahkan membunuh satu sama lain demi sebuah ideologi. Makanya kita ditanamkan mencintai Pancasila atau mencintai NKRI itu sudah benar, mencintai kebudayaan itu sendiri sudah benar. Karena dengan hal itu kita semua bisa selamat, generasi ini bisa selamat dari ideologi-ideologi yang tidak yang akan merusak bangsa kita, yang tidak sesuai dengan kebudayaan kita. Mencegah radikalisme itu mudah, tapi juga sulit, karena paham ini sudah berkembang, bermutasi. Kalau virus corona bermutasi varian Delta dan sebagainya. Kalau dulu paham radikal itu bisa lewat face to face, jadi ngajak orang gitu, diajak kemana, kemudian didoktrin di situ, kemudian mau melakukan perbuatan misalkan bom bunuh diri dan sebagainya. Tapi sekarang tidak seperti itu. Kecanggihan media sosial, kecanggihan teknologi, adanya media sosial itu ikut berpartisipasi, ikut menjadi tantangan baru bagi kita, agar kita itu berhati-hati dalam menggunakan media sosial dan mengikuti channel-channel yang
pahamnya paham negatif, radikal gitu. Sehingga sebagai pemuda harus benar-benar hati-hati. Berguru langsung kepada guru, bukan kepada Google gitu, pada kiai, ulama NU, Muhammadiyah, Persis dan sebagainya, atau Nahdlatul Wathon, Al Khairat dan sebagainya. Jadi hati-hati membaca postingan-postingan di media sosial yang berbau radikal. Jika itu ada postingan seperti itu, jangan segera di-post, segera cari tahu. Jangan di-repost ulang, tapi cari tahu. Benar nggak paham ini? Tanyakan kepada yang lebih paham. Misalkan ke NU, ke Muhammadiyah, ulama NU, ulama Muhammadiyah, atau Persis, atau bahkan Nahdlatul Wathon. Hal ini bisa menjaga dari berbagai paham. Tidak mau sebagai pemuda yang terkadang kan mencari jati diri ya, biar dianggap apa ya, paham agamanya lebih baik, kemudian ikut-ikutan. Tidak boleh seperti itu. Jadi harus berguru. Banyak ulama-ulama kita yang moderat kemudian menyampaikan paham-pahamnya dengan moderat gitu. Misalkan banyak tokoh-tokoh kita yang harus kita teladani gitu. Kita teladani ulama-ulama terdahulu Indonesia, Hasyim Asy'ari misalkan, bagaimana beliau mencintai negaranya, bagaimana beliau menyampaikan mencintai negara itu bagian dari iman. Itu yang perlu dipelajari. Belajar dari masa lalu. Gitu. Jangan malu bertanya. Itu yang selanjutnya, jangan malu bertanya. Jika ada hal-hal yang janggal, jangan malu bertanya. Selanjutnya, mencintai kebudayaan. Mencintai kebudayaan itu salah satu cara kita biar kita itu jauh dari paham-paham yang tidak sesuai dengan yang ada di Indonesia, radikalisme, terorisme. Karena budaya kita itu sudah budaya yang sangat unik dan perlu kita kembangkan. Jangan ikut-ikutan budaya yang lain, misalkan budaya di luar Indonesia yang terutama yang mengganggu keutuhan negara Republik Indonesia. Kebudayaan kita banyak, ada sekitar 1000 lebih budaya di Indonesia. Kemudian, lalu kenapa kita harus mencintai budaya orang luar? Kalau budaya kita kaya, gitu. Pakaian misalkan, ke masjid misalkan, haruskah ke masjid pakai jubah misalkan? Haruskah ke masjid? Enggak boleh kalau masjid pakai baju adat Jawa. Nggak ada yang tidak membolehkan. Tidak ada. Yang penting kan bagaimana kita beribadah kepada Allah, kepada Tuhan. Jadi bukan dilihat dari baju, gitu, tapi dari hati. Makanya Al-Quran itu mengatakan inna akramakum indallahi atqakum. Jadi takwanya, gitu, bukan casing yang kita pakai. Gitu. Meskipun pakai jubah, tapi hatinya itu dengki, itu tidak ada artinya. Bahkan pakai jubah, misalkan kita mengacu pada di Arab sana ke lapangan bola pakai jubah. Itu berarti jubah itu bagian daripada kebudayaan, budaya. Jadi kalau pakaian itu mencintai budaya Indonesia, misalkan pakai batik dan sebagainya, itu tidak apa-apa. Jadi mau ke masjid pakai batik, mau pakai apa, yang penting kan hatinya. Jadi mencintai kebudayaan dan semua yang ada di Indonesia itu penting agar kita terselamatkan dari radikalisme, terorisme yang saat ini mengancam kehidupan keberagaman kita. Selanjutnya tentu adalah memilih guru. Itu penting, memilih guru, karena jangan sampai kita itu memilih guru yang salah. Jadi untuk itu teman-teman bisa carilah guru-guru dari berbagai hal gitu. Misalkan ambillah yang populer di Indonesia kan NU, Muhammadiyah, Persis, Nahdlatul Awal dan sebagainya. Jadi itu saja, jaga kita dari radikalisme, jaga Indonesia, jaga ideologi kita, jaga Pancasila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.